Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Cak Anto Al. Di sini saya mau menceritakan pengalaman kita memindahkan makhluk yang mengganggu eh, pedagang tempe yang membuat tempenya itu tidak jadi. Jadi dia bikin tempe sudah beberapa hari itu gagal terus. Tidak seperti biasanya kalau dia ngadonin tempe dikasih ragi itu cepat kayak normal, 1 hari jadi. Jadi dia bikin pagi, besok pagi sudah jadi bisa dijual. Nah ini tempe ini sampai beberapa hari dia nggak jadi tempe, masih artinya berantakan, artinya nggak bisa utuh kempel gitu, nggak bisa melekat satu sama lain. Jadi dia semburat. Ceritanya si pasien ini tinggal di daerah Singosari, di perumahan ya, di perumahan perumahan Singosari di daerah Mondoroko ya, Mondoroko sebelah timur ya, dia masuk di situ. Dia tinggalnya di perempatannya, dia ngontrak, namanya Mas Yus ya, Mas Yus. Ditinggal sama istrinya berdua saja. Dia pengusaha tempe yang alhamdulillah sampai sekarang eksis dan sukses, alhamdulillah ya. Ceritanya begini, saya waktu itu karena kejadian itu saya diundang ke rumahnya, disuruh lihat-lihat mungkin ada sesuatu yang kurang bagus, apa ada kendala apa. Gitu saya waktu itu berangkat kalau nggak salah itu sore ya, ke rumahnya sore sekitar jam 3 jam 4 ya. Kita masuk, ketemu sama Mas Yus dan istrinya, dan dia cerita itu tadi yang kiranya dia bikin tempe kacang ya, tempe sudah beberapa hari ini gagal, nggak seperti biasanya. Soalnya dia sudah lama produksi tempe itu baik-baik saja, nggak ada kendala. Ini kok beberapa hari ini dia nggak bisa, tempenya nggak bisa jadi. Dia cerita mungkin ada kurang-kurang bagus, apa ada gangguan yang kurang bagus. Dan dia cerita juga dia agak tidak cocok, jadi dimusuhi oleh tetangganya. Tetangga ini jualan ya, dia curiga sama tetangganya sih. Dia tetangga ini kan nebeng di tanah kosong di tempat kontrakannya si pasien ini. Di perempatan ini ada tanah kosong dan nempel, mungkin ada ketidakcocokan apa nggak tahu. Dia cerita dia sudah berusaha untuk baikin orangnya, dia tetangganya itu responnya masih kurang bagus. Dan juga Mas Yus ini nggak tahu salahnya dia apa bagaimana dia nggak tahu ya, nggak sadar mungkin bagaimana, saya nggak tahu ceritanya begitu. Habis itu dia kan curiga Mas Yus. Saya coba untuk deteksi, saya minta izin sama Mas Yus, saya deteksi rumahnya Mas Yus itu dari mulai depan rumah. Jadi kita konsentrasi deteksi jalan dari depan keliling sampai ke belakang. Nah, di suatu titik di belakang pojokan itu tempat Mas Yus untuk memasak atau mengukus bahan-bahan untuk tempenya itu. Jadi saya deteksi, ada terasa, dan saya lihat dengan mata batin saya ada makhluk hitam pendek. Makhluk hitam pendek ini rupanya yang mengganggu produksi tempe sampai tidak jadi. Sampai itu saya ajak komunikasi ya, makhluknya itu saya suruh pindah, tapi dia nggak mau. Dia bersikukuh tinggal di situ. Ini saya suruh pindah, dia nggak mau. Akhirnya biar saya paksa juga. Tapi kesimpulannya begini, kalau memang makhluk ini dia kesasar atau mampir
itu mudah sekali. Kita ajak komunikasi, terus kita suruh pindah dari rumah itu, dia akan dengan gampangnya, dengan mudahnya dia itu akan pindah, dan dia biasanya minta di mana kita punya gampang. Tapi di situ ya, di situ makhluk itu nggak mau, dia nggak bergeming. Saya aja nggak bergeming, saya minta apa dia nggak mau. Nah, kita sambungkan lagi sama ceritanya Mas Yus tadi, dia agak kurang cocok sama di samping rumah. Bisa juga, tapi memang nggak boleh kita nuduh orang, kan biasanya juga fitnah. Tapi di sini saya mencurigai gini, kalau disuruh orang kan biasanya dia dikasih upah, sama yang nyuruh juga diancam juga. Dia nggak berani untuk pindah, nggak berani selama untuk pindah dan untuk tidak mengganggu tuh nggak berani. Jadi dia diam di situ. Akhirnya saya coba untuk komunikasi, nggak mau. Akhirnya saya paksa. Jadi saya paksa, saya pindahkan. Ya memang agak berat sih waktu memasak itu, kita harus konsentrasi kuat juga, power kita juga harus kuat menghadapi makhluk yang disuruh seseorang. Kalau cuman sekedar mampir, insya Allah kita komunikasi sebentar saja dia langsung pergi. Saya paksa waktu itu, akhirnya saya buang ke pantai, dia mintanya ada laut. Akhirnya saya paksa pindah ke laut, dan saya kamarkan di laut. Sudah saya bacakan Al-Fatihah supaya dia pindah. Saya paksa tarik, kita tarik, sedot lah, istilah disedot, seret, terus kita luncurkan ke pantai. Habis itu sampai berapa kali gitu, kita kasih 3 kalian ya, akhirnya dia hilang, akhirnya dia bisa pergi. Habis saya pindah, terus saya berkonsentrasi lagi, dan konsentrasi saya tidak ada, sudah nggak ada, saya cari-cari sudah nggak ada, dan saya yakin itu sudah pindah. Nah, selesai saya pindahkan, habis itu saya ngobrol sama Sus dan istrinya, kita duduk ngobrol-ngobrol santai. Saya terangkan mengenai makhluk itu, jangan, biarlah mungkin ada orang kurang suka sama kita, kita jangan berburuk sangka, biarkan, yang penting proses pemindahan makhluk yang mengganggu itu sudah selesai, nggak terjadi apa-apa. Yang penting umpama orang sakit itu sembuh. Kalau orang lain nggak enak sama kita, kurang baik sama kita, sudah biarkan, biar itu pasrahkan saja kepada yang kuasa, biar sama-sama enak, lega. Jadi nggak ada beban di pikiran kita, di perasaan kita. Nah, begitu ceritanya. Dan selesai itu, habis itu besoknya dia cerita telepon kalau produksi tempenya itu sudah normal lagi dan bisa jualan lagi dan ekonomi berputar lagi seperti biasanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Mas Yus selalu lancar saja usaha tempenya sama istri dan sukses selalu. Jangan lupa berdoa sama yang kuasa, dan saudara-saudara bisa terhibur dengan cerita pasien penjual tempe ini. Sebenarnya banyak juga sih, masih banyak sebenarnya ceritanya. Sekian dulu cerita pasien kita dari Cak Anto Alt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.